Halo semuanya, welcome back to Teknik Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Ya, kali ini kita akan coba ngobrek-ngobrek lagi dan hari ini kita akan coba ngobrek tentang Ansible lagi. Kita lanjutin dari yang lalu. Sini gue kecilin dulu. Seperti biasa ya, langsung buka VS Code-nya aja. Di sini juga gue udah nge-clone repository gue yang pastinya just in case yang nonton. Kalau dari kalian itu ada yang baru nonton gitu, kalian bisa copy dari GitHub gua di sini alamatnya, yang pastinya kalian juga bisa cek nanti di kolom deskripsi di bawah ya. Dan ya seperti biasa juga, kalau misalnya nggak mau di clone juga nggak masalah karena topiknya masih cukup ringan. Jadi ya terserah lah, itu opsional ya, pilihan kalian aja gitu. Kalau gua sih gua copy ke gua clone, dia untuk mempercepat durasi juga tujuannya. Oke, kalian pasti udah buka ya, gua anggap udah buka VS Code-nya, dan di sini gua mau coba copy paste saja dari episode sebelumnya. Sini gua tulis episode 6 nama direktorinya. Jadi gua ngopi working directory-nya gua copy dari episode yang sebelumnya ya. Dan pastinya karena di copy, apa yang ada di inventory ini masih sama isinya, host-hostnya, dimana ada 4 host yang aktif, yang real gitu, ada fisiknya, ada VM-nya. Tapi ada 3 nih yang dummy, yang nggak ada VM-nya sebenarnya di belakangnya itu. Ini cuma buat testing aja. Oke, oh iya, sebelumnya gue ngasih ini dulu, ngasih disclaimer. Di sini untuk VM-VM-nya gue deploy di GCP gue. Ada 3 VM tadi, dan masing-masing juga ada IP publiknya. Ini permal ya, ntar bisa berubah-berubah. Nah, karena ini udah berubah, terakhir itu 176, jadi gue harus update dulu IP-nya. Buat kalian yang emang punya VM sendiri, boleh pakai VM tersebut, atau kalian mau pakai VS Code juga nggak masalah. Yang penting pastikan protokol SSH-nya itu terbuka ya gitu ya. Maksudnya akses dengan akses protokol SSH itu bisa diakses oleh Ansible ini gitu. Ansible mesinnya. Karena komunikasi Ansible itu menggunakan protokol SSH. Ini benar nggak ya? Tadi sembari ngomong gue takutnya salah naruh IP. 179 itu DB, 18 itu web app, 01 lalu yang satu itu LB. Ya udah gini ya. Oke, kalian dengan environment kalian setup sendiri, sesuaikan. Yang pasti simpelnya ya, Ansible komunikasi dengan SSH. Udah berkali-kali di episode sebelumnya juga gue udah sebutin komunikasinya menggunakan SSH. Jadi pastikan port SSH-nya itu terbuka dan autentikasinya juga tersedia. Di sini sepertinya gue belum menyediakan autentikasinya. Di sini gue autentikasinya menggunakan PEM key atau private key, dan gue naruh di directory SSH keys SSH login dengan nama file PEM key-nya, private key-nya itu sshLogin.pem. Di sini gue belum punya, jadi gue prepare dulu SSH private key-nya, dan ya gue post dulu ya. Jadi ntar gue resume lagi ketika memang private key-nya sudah ready. Ya, ini udah gua setup SSH key-nya. Ini private key-nya sshLogin.pem. Gua kasih nama ssh_login.pem, dan gua taruh di directory ssh_underscore keys. Dan karena gua taruh di directory tersebut, di sini pun gua harus menspecified nih di flag-nya inventory ini. Gua di flag-nya Ansible SSH private key file ini gua specified di directory di mana gua taruh private key-nya itu. Oke, lalu kalau udah ya harusnya udah ready sih, tinggal masuk ke working directory-nya, dan gue sudah masuk ke working directory-nya juga nih.
Dan ya, kita coba dengan ping. Ansible min ping kalau nggak salah all ya. Ya, ternyata masih ada yang salah. Oh, enggak, Deng. Enggak, sorry. Ini ada beberapa yang tidak bisa connect karena memang ini yang tadi gue udah sempat bilang, ini tuh yang 3 ini dummy host. Tapi bagi yang real host ya, yang emang ada VM-nya di GCP yang tadi udah gue tunjukin, LB01, WF01, DB01 itu semua bisa di ping. Nah, hubungannya apa dengan yang akan kita bahas kali ini? Kita di episode kali ini kita akan bahas task pada Ansible ya. Jadi task itu pada dasarnya adalah sebuah basic building blocks gitulah ya untuk semua eksekusi dan konfigurasi yang ada gitu. Jadi task ini pada dasarnya mengatur konfigurasi apa yang akan dijalankan dan tasknya apa gitu yang akan dijalankan gitu. Biasanya pada dasarnya itu task ini kan terdiri dari dua bagian gitu. Yang pertama itu modulnya, yang kedua itu argumennya kalau emang ada argumennya gitu. Dan contoh yang barusan kita lakukan atau kemarin-kemarin juga kita lakukan yaitu dengan cara ngeping ngeping tapi dalam hal ini maksudnya ping yang Ansible ya, ping yang dilakukan oleh Ansible gitu, dengan komen Ansible min m ping all. Ini sebenarnya ini merupakan sebuah task gitu, task yang bernama ping. M ini adalah modul maksudnya, dan ping ini artinya kita mengeping seluruh host yang ada di inventory ini, yang udah ada di list di inventory ini gitu. Yang kebetulan aja ini dalam konteks ping ini modul ping ini simple gitu, modul yang simple, jadi nggak ada argumennya gitu, karena tujuannya juga untuk mencek konektivitas ke setiap host yang ada yang sudah didaftarkan di inventory Ansible ini, apakah bisa diakses atau tidak gitu ya. Nah, kita coba enter lagi. Nah, ya fungsinya sama lah ya, untuk mengecek tadi yang udah disebutin, mengecek aksesibilitas ke masing-masing host, target hostnya gitu. Wah, di sini WPF01 ada tiba-tiba reviews nih. Cek dulu. Ya intinya gitulah ya. Sebenarnya ini tuh tas ini ada banyak sih jenisnya gitu, gak cuman. Oh ya, di sini mati nih VM-nya tiba-tiba, nggak sengaja mati kali. Oke, udah dinyalain lagi, nanti kita tes lagi. Sebenarnya tas ini ya nggak cuman ping aja gitu, maksudnya ping itu salah satu contoh tas yang simpelnya aja gitu. Ada juga contohnya, kita bisa ngasih misalnya komen, modulnya namanya komen. Lalu di sini kebetulan kalau modul komen ini ada argumennya, bisa kita taruh argumennya itu dengan flag min a. Lalu misalnya komennya apa, karena kita tahu nih target host kita ini semuanya Linux, kita masukin aja komen Linux, misalnya hostname. Nah kayak gini, lalu kita enter. Nah lihat di sini ada yang berbeda kan, yang unreachable udah jelas merah, tapi yang bisa diakses itu ada tulisannya change. Ini artinya komen yang kita coba apply di target host, yang list dari target host yang ada di inventory itu berhasil dilakukan, statusnya berubah jadi change gitu. Kita coba lagi. Dan di sini tadi barusan juga yang WebApp01 udah up lagi ya, jadinya dia juga bisa gitu. Nah itu contoh dua basic task yang bisa kita lakukan dengan Ansible, yaitu dengan ping dan juga dengan memberikan komen tadi hostname misalnya kayak gitu. Bagaimana kalau kita kasih komen yang random gitu, misalnya bin.tag misalnya kayak gitu ya.
hasilnya seperti apa. Kalau yang unreachable nggak usah dilihat ya, udah jelas ya kenapa dia unreachable gitu ya. Jadi errornya itu ya error yang memang tidak ada hubungannya dengan yang kita lakukan gitu, karena memang tidak bisa diakses gitu. Tapi kalau untuk yang sisanya nih, dia terjadi error, dan lihat dah error message-nya itu beda. Bukan unreachable ya, tapi no such file or directory gitu. Karena komen yang tadi kita masukin bin tag ini tidak by default tuh nggak pernah ada di komen Linux gitu. Jadi karena target hostnya Linux, dan di Linux itu nggak ada tuh by default ada yang namanya komen bin/tag gitu, nggak ada gitu. Jadinya ya errornya pada dasarnya si Linux-nya itu ngasih return failed gitu loh, return exit code non zero gitulah. Jadinya si Ansible-nya ini merespon dengan ya mengeluarkan error seperti ini, no such file or a directory gitu kan. Ya tidak bisa dieksekusi, intinya gitu sih. Tentu saja task ini nantinya di real environment, di production environment bentuknya juga beda, nggak mesti sesimpel ini. Kita bisa membuat file sendiri layaknya kita membuat file apa ya, kalau kita ngoding gitu kan ada beberapa jenis codingan, misalnya Python lah langsung ya, kita bisa langsung masuk ke ke command line-nya Python gitu ya, lalu ketikan misalnya print hello world gitu ya. Tapi kan komen print hello world-nya Python ini nggak harus dalam bentuk kita taruh di Python command line interface kan, bisa juga dibuat dalam sebuah file, lalu nanti filenya itu yang di running untuk menghasilkan output yang sama, yaitu hello world gitu kan. Nah, Ansible juga gitu, kita barusan melakukan yang namanya inline comment, tapi sebenarnya komen-komen ini ya nggak mesti dalam bentuk ya inline, bisa juga kita taruh dalam bentuk file, nanti kita eksekusi semua komen-komen yang ada di file tersebut untuk melakukan konfigurasi tertentu terhadap target hostnya. Ya kurang lebih kayak gitulah task itu. Dan tentunya task ini juga kalau kalian buka dokumentasi Ansible-nya yang resmi itu ada yang namanya modul index. Ya di sini ada kumpulan modul-modul task yang kalian bisa gunakan. Ini modul-modul ini udah dibuat gitu ya. Pre-built maksudnya oleh ya komunitas gitu ya. Ada misalnya cloud modul. Barusan gue menggunakan GCP. Di sini ada pilihannya nih. Ada cloud modul itu ada yang AWS, ada yang GCP, ada yang Atomic, Azure, beberapa lengkap, beberapa cuman masih dikit itu ya, namanya juga kan ini ya kontribusi dari para kontributornya Ansible. Jadi ya memang beberapa ada yang udah cukup banyak modulnya, tapi beberapa juga ada yang tidak begitu banyak. Ada juga modul Docker, dan intinya kalian bisa cek lah di sini modul indeks ini. Nah, ini GCP. Kalian bisa cek satu-satu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian tidak harus benar-benar from scratch gitu ya menggunakan. Kalian intinya bisa menggunakan modul-modul indeks yang sudah disediakan di sini gitu. Dan ini sangat bermanfaat ya. Gue juga sering kali menggunakan modul-modul indeks ini. Contohnya dalam deploy VM-VM gue yang tadi gue tunjukin ya, barusan di GCP gue ini gue deploy menggunakan modul indeksnya GCP Ansible ini gitu. Ya kurang lebih begitu untuk task ini. Nantinya juga pasti ada episode khusus ya, kita coba menggunakan modul indeks, dan ya intinya sih terus pantengin aja lah, terus ikutin aja nih channel ini. Dan untuk episode kali ini udah mungkin cukup sampai sini aja. Thank you buat kalian yang sudah nonton, dan di akhir kata selalu gue say sorry kalau misalnya ada salah-salah kata, salah teknis, internal, eksternal, apapun itu ya. Mohon maaf, dan kalian bisa taruh kritik saran juga di kolom komentar ya, pastinya dengan cara-cara yang baik, karena biar sama-sama enak lah ekosistem sharing session kita ini. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, pastinya bantu share juga, bantu like, bantu komen, bantu subscribe, semuanya lah, bantu-bantu lah ya. Ya kita saling bantu aja lah. Kalau emang kalian juga terbantu, ya apa sih salahnya bantu. Oke, intinya gitu aja dah. Thank you semuanya yang udah nonton sekali lagi, dan sampai jumpa di episode atau video TechInet selanjutnya. Bye.